Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Wangsit Prabu Jayabaya. Tentang Satrio Piningit. Pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri, di puncak kejayaannya yang tak tertandingi, Prabu Jayabaya, raja yang terkenal bijaksana dan kuat, memandang jauh melampaui batas masa hidupnya. Kemampuan melihat masa depan yang dimilikinya melalui wangsit menjadikannya bukan hanya seorang penguasa yang hebat, tetapi juga seorang pelihat yang dikenal karena ramalan-ramalannya yang menggetarkan. Kerajaan Kediri yang berada di pusat Nusantara pada suatu waktu mengalami kemakmuran luar biasa. Namun, Prabu Jayabaya menyadari bahwa kejayaan itu tidak akan bertahan selamanya. Di balik kemegahan kerajaan, ada ancaman besar yang mengintai. Ancaman yang datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam kerajaan itu sendiri. Masyarakat yang semakin berpikir tentang kekayaan pribadi, ketidakadilan yang tersebar, serta ambisi penguasa yang semakin tak terkendali. Pada suatu malam yang hening, setelah berbulan-bulan merenung dan bermeditasi, Prabu Jayabaya menerima sebuah wangsit yang sangat penting. Wangsit itu bukan sekadar ramalan tentang masa depan, tetapi sebuah petunjuk tentang sosok yang akan datang. Seorang pemimpin yang kelak akan mengubah takdir Nusantara dan mengembalikan kejayaannya yang hilang. Sosok itu disebut sebagai Satrio Piningit. Wangsit pertama yang diterima oleh Prabu Jayabaya datang dalam bentuk mimpi yang mendalam. Dalam mimpi itu, Sang Prabu melihat sebuah kerajaan yang porak-poranda, dipenuhi oleh pengkhianatan dan keserakahan. Tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi rasa persatuan di antara rakyatnya. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, muncul seorang pemuda yang membawa harapan. Seorang pria muda yang sederhana, yang tidak dikenali oleh siapapun. Dia disebut oleh para leluhur sebagai Satrio Piningit, sang penyelamat yang akan membangkitkan Nusantara dari keterpurukan. Dia akan datang ketika tanah ini merintil, ketika kemerdekaan dan persatuan telah hilang. Bisikan suara halus terdengar dalam mimpi itu. Hanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang tulus, ia akan memimpin dengan kebijaksanaan. Namun jalan yang harus ditempuhnya sangat berat. Ia harus berjuang melawan banyak penghalang, bahkan dari dalam dirinya sendiri. Prabu Jayabaya terbangun dari tidurnya, penuh peluh dan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Wangsit ini membawa sebuah perasaan yang sangat dalam, seakan sesuatu yang besar dan tak terelakkan sedang menunggu untuk terjadi. Sang Prabu memanggil penasihat dan orang-orang terdekatnya untuk membahas apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya. Ini adalah wangsit besar, kata Prabu Jayabaya. Satrio Piningit adalah orang yang akan datang untuk membawa Nusantara kembali ke jalan yang benar. Namun, ia akan datang di tengah kegelapan dan kita tidak akan bisa mengenalinya dengan mudah. Tahun demi tahun berlalu, dan kerajaan Kediri semakin menghadapi ancaman dari luar, serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang ingin merebut wilayah mereka, serta para pedagang asing yang masuk ke Nusantara dengan niat tersembunyi. Di dalam negeri, ketidakadilan semakin mengakar.
dan para pejabat yang seharusnya melindungi rakyat justru semakin tamak. Namun, Prabu Jayabaya tidak pernah melupakan wangsit yang ia terima. Dia terus mengamati dunia dengan penuh kewaspadaan, selalu berharap bahwa tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit akan segera terlihat. Dalam hati, ia tahu bahwa kemunculan pemimpin itu adalah hal yang tak terelakkan, karena bangsa ini sudah berada di ambang kehancuran. Sang Prabu menunggu dengan sabar, tetapi waktu semakin menipis. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Arjuna, seorang pemuda bernama Raga sedang berdua di depan sebuah patung leluhur. Raga adalah seorang anak petani biasa yang sering mendengar bisikan-bisikan aneh yang membimbingnya. Bisikan itu mengarahkannya untuk berjalan jauh meninggalkan desanya. Raga merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Suatu malam, setelah menerima bisikan yang lebih kuat dari sebelumnya, Raga memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan desanya dan mulai melakukan perjalanan panjang menuju pusat kerajaan Kediri. Raga yang tak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang dinantikan oleh wangsit tiba di ibu kota Kediri. Setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan, ia tidak tahu siapa yang harus ia cari, hanya mengikuti bisikan yang datang dari dalam hatinya. Di dalam kota, banyak orang yang bercerita tentang Prabu Jayabaya, sang raja yang bijaksana namun sudah sangat tua. Raga merasa tertarik untuk menemui sang raja, berharap dapat menemukan petunjuk lebih lanjut tentang takdir yang mengikatnya. Saat Raga memasuki istana, dia disambut oleh seorang penjaga yang merasa ada sesuatu yang berbeda pada pemuda ini. "Siapa engkau, wahai pemuda? Apa yang membawamu ke sini?" Raga menjawab dengan sederhana, "Aku hanya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh suara-suara dalam hatiku." Penjaga itu mengangguk, merasa ada sesuatu yang istimewa pada Raga. Ia membawa pemuda itu ke hadapan Prabu Jayabaya. Sang raja yang sudah tua memandang Raga dengan tatapan yang dalam. Seketika, hati Prabu Jayabaya bergetar. Wajah pemuda ini mengingatkannya pada wangsit yang pernah ia terima bertahun-tahun lalu. "Siapakah engkau, pemuda?" tanya Prabu Jayabaya. Suaranya berat, namun penuh perhatian. "Aku hanya seorang pemuda yang merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar yang tak ku mengerti. Aku datang ke sini karena merasa jalan hidupku mengarah ke sini." Prabu Jayabaya memandangnya lebih lama dan akhirnya berkata, "Engkau adalah Satrio Piningit yang telah lama kami tunggu. Engkau akan memimpin Nusantara kembali ke jalannya. Namun jalan yang akan engkau tempuh penuh dengan rintangan. Banyak yang akan meragukanmu dan bahkan mungkin akan berusaha menjatuhkanmu. Tetapi ingat, kekuatanmu terletak pada hati yang bersih dan kepercayaan rakyat." Raga terkejut mendengar kata-kata sang raja. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Namun, ia merasa bahwa inilah yang selama ini dicarinya.
Dengan penuh kerendahan hati, Raga menerima takdir itu. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah. Raga, yang kini mengenal dirinya sebagai Satrio Piningit, memulai perjalanan untuk menyatukan Nusantara yang terpecah belah. Raga membuktikan bahwa meskipun ia bukanlah orang yang paling kuat atau paling berpengalaman, ia memiliki kekuatan batin yang mampu menggerakkan rakyat menuju kebaikan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, Raga kembali ke Kediri untuk bertemu dengan Prabu Jayabaya. Yang sudah sangat tua, raja itu kini tahu bahwa waktunya semakin dekat dan ia ingin memberikan warisan terakhirnya kepada Raga. Engkau telah memenuhi wangsit yang kuterima dulu, Satrio Piningit. Kini, Nusantara telah bersatu kembali. Ingatlah selalu, meskipun engkau adalah pemimpin, yang terpenting adalah membawa kesejahteraan bagi rakyatmu. Jangan biarkan ambisi pribadi menguasaimu. Teruslah memimpin dengan hati yang bersih, dan Nusantara akan selamanya maju. Dengan kata-kata itu, Prabu Jayabaya menutup matanya. Untuk terakhir kali, meninggalkan warisan kepada Raga untuk menjaga dan memimpin Nusantara menuju